Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 7, mata kuliah komunikasi digital dan media sosial, akan menjelaskan mengenai ruang publik dan ruang privat di media sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Priyono, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Ilham Jaikusuma, kemudian yang ketiga ada Pandutri Afikri Akbar, kemudian yang keempat ada Dedi Agung Nugroho. Selanjutnya mungkin bisa langsung saja ke materinya, dan materinya akan dijelaskan oleh Dedi Agung Nugroho. Terima kasih. Muka lu deh, liatin muka lu. Kelihatan nggak muka gue? Lebih terang lagi. Saya baca. Ya, saya akan menjelaskan kelompok 7. Media sosial adalah media sosial, sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah beradaptasi, berbagai dan menciptakan. Ini meliputi blog di jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog di jaringan sosial dan wiki ini merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Next. Ayo. Jenis media sosial. Jenis media sosial. Yang pertama, layanan blog. Blog secara ringkas biasa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan pengguna tentang berbagai hal. Pengguna lazim disebut sebagai narablog, blogger, contohnya WordPress dan Blogger. Yang kedua, layanan jaringan sosial, social work, social network. Jenis layanan ini yang fokus pada terbangunnya jaringan di antara pengguna untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan cara saling add atau connect, atau contohnya Facebook dan LinkedIn. Yang kedua, layanan blog mikro atau microblogging. Meski kegunaan serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas hingga mempengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog atau blog, contohnya Twitter. Ada, lanjut. Next. Yang keempat adalah layanan berbagai media. Balik dulu. Balik. Layanan berbagi media atau media sharing. Kalau kita menonton YouTube atau mendengar SoundCloud, kedua tergolong dalam jenis ini. Yang fokus utama memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Contohnya lainnya Instagram atau Facebook. Yang kelima ada layanan forum. Bisa dibilang sebagai jenis media sosial yang klasik yang sudah dikenal oleh sejak lama. Layanan ini jadi tempat pengguna bisa membincangkan dan hal untuk topik spesifik dengan penggunaan hal yang dalam ruang diskusi, contohnya Kaskus atau Kauro. Yang keenam, layanan kolaborasi. Seperti namanya, layanan ini memberikan kesempatan pengguna untuk berkolaborasi untuk memuat, menyuting, atau mengkoreksi konten, contohnya Wikipedia. Next. Konsep media sosial menurut Jürgen Habermas. Media sosial bisa digolongkan sebagai ruang publik yang digunakan manusia untuk melakukan berbagai interaksi komunikatif. Konsep ruang publik sebagai media komunikatif yang demokratis telah diungkapkan oleh Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman mengikuti mazhab Frankfurt yang lebih dikenal sebagai mazhab teori kritis. Di dalam ruang publik ini, masyarakat bisa mengungkapkan opini, gagasan, bahkan kritik terhadap suatu hal
dengan bebas. Pendekatan tersebut saat ini benar-benar bisa terlihat pada penggunaan media sosial di internet. Next. Ruang publik. Ruang publik membutuhkan sebuah forum yang memungkinkan bertemunya banyak orang dan menjadi tempat berbagi pengalaman sosial yang dapat diekspresikan dan dibagikan. Segala pendapat dan argumen mengenai diskusi secara rasional. Dalam ruang publik seharusnya ada pandangan yang jernih dan jujur sebagai alternatif setiap individu. Lanjut. Selanjutnya Ya udah lanjut Bang. Lanjut. Selanjutnya, ruang privat. Dengan adanya privasi, seorang dapat menentukan bagi diri mereka sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sejauh apa informasi tentang diri mereka dibuka kepada orang lain. Oleh karena itu, Westin mencatat bahwa privacy terjaga dalam 3 level, yaitu level individual, level kelompok, dan level organisasi atau institusional. Dalam konteks penggunaan media sosial, privasi terjadi pada level individual hingga level kelompok, di mana para pengguna melibatkan setidaknya orang-orang yang ia anggap aman untuk berbagi informasi privat melalui kanal media sosial. Selanjutnya, anomali ruang publik dan privat. Dalam perspektif komunikasi, ruang publik dan privat memiliki batasan yang tegas, bahkan di tempat yang terbuka sekalipun. Ruang sosial itu biasa dibaca dari sisi jarak secara fisik, kecuali perilaku-perilaku yang tampak vulgar, terlebih berada di dalam ruang yang tertutup. Sehingga persoalan-persoalan privasi selama dilakukan dan dibicarakan dalam ruang privat akan tetap sebagai konsumsi privat. Sementara saat informasi privat dibagikan kepada seseorang dengan sangat terbatas, West and Turner 2008 mengatakan masih dalam batas privat dengan berganti istilah menjadi masalah personal. Oke, saya akan lanjut. Anomali ruang publik dan privat. Dalam konteks masalah di atas, penegak hukum seolah tidak paham bagaimana wacana atau obrolan warung kopi yang terjadi antara dua individu atau lebih telah dirampas batas-batasnya sehingga tidak jelas lagi. Masalah privat dalam batas personal diangkat menjadi masalah publik. Terjadi anomali antara ruang privat dan ruang publik di media sosial yang dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum seakan tidak mampu membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat di dalam dunia maya. Jadi kesimpulannya adalah, dalam keadaan sekarang yang sedang gencar-gencarnya dalam melakukan media sosial, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ruang publik dan ruang privat dalam bermedia sosial. Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, setidaknya kita dapat mengolah suatu informasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan anomali ruang publik dan privat. Oke, sekian presentasi kelompok kami dari kelompok 7. Bila ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.